Ketika sebuah dunia yang tenang, para bangsawan berdansa di aula besar Eropa, ekonomi tumbuh pesat, dan negara-negara berlomba-lomba memperluas wilayahnya. Tak ada yang menyangka satu peluru di Sarajevo akan menyalakan api yang menelan lebih dari 30 negara. Satu peluru, satu pangeran, dan satu perang yang akan mengubah dunia selamanya. Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama dimulai bukan karena satu negara ingin berperang, tapi karena seluruh Eropa sedang seperti tong mesiu yang tinggal menunggu percikan api dan meledak. Tahun 1914, Eropa adalah benua yang penuh dengan gengsi. Di barat ada Inggris dan Prancis, kekuatan kolonial terbesar. Di tengah ada Jerman, kekaisaran baru yang haus pengaruh. Di timur berdiri Rusia, raksasa yang menampung beragam bangsa. Di selatan, Austria-Hongaria masih berusaha menjaga kekuasaannya atas wilayah Balkan yang bergolak. Semua saling curiga, semua berlomba membangun senjata, armada kapal dan pasukan. Persaingan kolonial di Afrika dan Asia menambah ketegangan. Jerman pun tak mau kalah, membangun armada laut besar dan mengembangkan industri perang. Seluruh Eropa hidup dalam suasana perang yang belum terjadi, tapi pasti datang. Wih, ngeri ya. Berarti pada saat itu tuh ya mereka saling nunjukin aja, negara gue yang paling hebat, negara gue yang paling hebat, negara gue yang paling jago. Wow. Terus gimana kelanjutannya? Lalu datanglah 28 Juni 1914 di kota kecil bernama Sarajevo, Bosnia. Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria berkunjung untuk menunjukkan kekuasaan kekaisarannya. Tapi di jalan sempit kota itu, seorang pemuda bernama Gavrilo Princip, anggota kelompok nasionalis Serbia, melanda Bosna, menembakkan pistol ke arah mobil sang pangeran. Terus gimana keadaannya? Waduh. Dan peluru satu menembus leher sang istri, satu lagi ke dada Franz Ferdinand. Keduanya tewas dan dunia pun berubah selamanya. Epidemic of violence and terrorism in the 1900s. Wih, ngeri. Terus apa dampak yang terjadi dari meninggalnya mereka ini? Austria-Hongaria menuduh Serbia berada di balik pembunuhan itu. Ultimatum dikirim dan Serbia menolak beberapa poinnya. Dengan cepat, Austria menyatakan perang terhadap Serbia. Wait. Kan belum ada buktinya gitu ya. Kan belum dilakukan penyidikan dulu nih. Langsung mau perang aja. Austria menyatakan perang terhadap Serbia, tapi mereka tak sendirian. Rusia datang membela Serbia. Jerman sekutu Austria langsung menyatakan perang terhadap Rusia. Ini jatuhnya berarti backingannya saling nyerang dong. Wow, Rusia langsung bantu Serbia, terus Jerman langsung datang bantu Austria. Wow, ngeri nih. Perancis masuk karena sekutunya diserang. Lalu Jerman menyerbu Belgia untuk membuka jalan ke Perancis. Dan karena Belgia dilindungi Inggris, maka Inggris pun ikut berperang. Wow. Jadi saling serang nih jatuhnya. Dalam hitungan minggu, seluruh Eropa terbakar. Sebuah efek domino yang sempurna, satu yang tak bisa dihentikan lagi. Berarti bermula dari penembakan, kemudian belum diketahui pastinya, terus dituduh negara Serbia, kemudian pecah perang besar. Terus gimana kelanjutannya? Agustus 1914, pasukan Jerman bergerak cepat lewat Belgia. Mereka memiliki rencana serangan kilat untuk menaklukkan Perancis. Sebelum Rusia sempat bersiap, awalnya berhasil.
Tentara Jerman hampir mencapai Paris, tapi di pertempuran Marne, pasukan Prancis dan Inggris berhasil menghentikan mereka. Sejak saat itu perang berubah. Tidak ada lagi pergerakan cepat, hanya perang posisi, perang Paris. Wow, gokil. Terus gimana kelanjutannya? Di sepanjang front barat, dari pantai Belgia sampai perbatasan Swiss, jutaan tentara mengalih Paris. Mereka hidup di dalam lumpur, di bawah hujan peluru, dengan mayat-mayat yang membusuk di sekeliling mereka. Waduh, nggak kebayang gitu gimana baunya. Kita hidup di dalam parit gitu, yang di sekitar ini banyak mayat-mayat, jenazah-jenazah. Wow, nggak kebayang. Satu hari di parit bisa berarti serangan gas beracun, tembakan artileri, atau perintah untuk maju ke no man's land. Tanah kosong di antara dua garis parit yang dipenuhi kawat berduri, dan tubuh-tubuh tak bernyawa para prajurit menyebutnya neraka dunia. Ngeri ya. Sementara itu di front timur, pasukan Rusia berhadapan dengan Jerman dan Austria-Hongaria. Perang di sana lebih dinamis tapi juga brutal. Rusia kehilangan jutaan pasukan, tapi jumlah mereka yang besar membuat perang tetap berlanjut. Di selatan, Kekaisaran Ottoman akhirnya bergabung dengan pihak Jerman, membuka front baru di Timur Tengah. Wow, berarti semakin besar nih eskalasinya. Inilah perang global pertama di dunia. Bahkan negara-negara jajahan ikut terlibat. Tentara India, Afrika, Australia, dan Kanada dikirim untuk berperang di tanah yang jauh dari rumah mereka. Perang para raja yang dilawan oleh rakyat biasa. Wow. Ya, yang jadi korban ya negara-negara jajahan, mau gak mau ya dikirim tentaranya, masyarakatnya untuk membantu. Miris banget sih. Seluruh benua berubah menjadi mesin kematian. Kota-kota dibom, desa-desa hancur, dan seluruh generasi muda hilang di parit-parit Eropa. Para ilmuwan menciptakan senjata baru, gas klorin, granat tangan, dan senapan mesin yang bisa memuntahkan ratusan peluru per menit. Inilah era di mana teknologi modern bertemu ambisi buta manusia, dan hasilnya kehancuran yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Syukur pada saat itu belum ditemukan nuklir ya. Nggak kebayang sih kalau saat itu udah ada bom nuklir. Bisa-bisa kita udah nggak ada. Menjelang akhir tahun 1915, jutaan sudah mati. Tapi perang belum menunjukkan tanda akan berhenti. Waduh, ngeri. Terus kapan dong berhentinya? Setiap pihak yakin bahwa kemenangan hanya tinggal selangkah lagi. Namun setiap serangan besar justru membawa lebih banyak korban. Front barat menjadi garis stagnan yang tak bergerak lebih dari beberapa kilometer, meski nyawa yang melayang mencapai jutaan. Ngeri banget ini, kayak gak ada harga banget mayat pada saat itu ya. Dan di balik semua itu, benih keputusasaan mulai tumbuh. Tentara mulai kehilangan semangat, rakyat di rumah kelaparan, dan ekonomi hancur total. Namun dunia belum tahu bahwa kekacauan yang lebih besar masih menunggu di depan. Ngeri ya. Berarti panjang banget ini durasi perangnya ini. Perang baru saja dimulai. Pada tahun 1916 dan 1917 menjadi tahun paling berdarah. Teknologi baru menciptakan pembantaian yang lebih mengerikan. Tank, gas mustard, dan pesawat mulai menguasai langit. Tapi di tengah kobaran api, kekaisaran besar mulai runtuh satu persatu, dan revolusi dari timur pun terjadi. Tahun 1916, dunia sudah tenggelam dalam darah dan lumpur. Setiap jengkal tanah di Eropa Barat dibayar dengan ribuan nyawa.
Di front barat, dua pertempuran terbesar dalam sejarah manusia terjadi, Verdun dan Somme. Di Verdun, Prancis bersumpah untuk tidak menyerah. Mereka tidak akan lewat, begitu kata Jenderal Pétain. Pertempuran ini berlangsung hampir 10 bulan dengan lebih dari 700.000 korban jiwa hanya untuk mempertahankan sebuah kota kecil. Wih, gila. Selama 10 bulan 700.000 lebih nyawa. Ngeri banget. Sementara di Somme, Inggris mencoba membebaskan tekanan terhadap Prancis dengan meluncurkan serangan besar-besaran. Pada hari pertama saja, Inggris kehilangan lebih dari 57.000 prajuritnya. Wih, dalam satu hari tuh. Ngeri. Semuanya demi beberapa kilometer tanah kosong yang segera dipenuhi mayat dan lumpur. Inilah wajah perang modern pertama. Mesin logam dan teknologi menggantikan keberanian manusia. Tank pertama muncul di Somme, raksasa baja yang pelan tapi mematikan. Pesawat mulai menjelajah langit, bukan hanya untuk pengintaian, tapi juga menjatuhkan bom. Gas beracun memenuhi udara, membuat tentara harus memakai masker dan pakaian pelindung seperti monster. Setiap penemuan baru bukan untuk menyelamatkan nyawa, tapi untuk membunuh lebih banyak dengan lebih cepat. Wih, ngeri banget ya. Berarti tank pertama dan pesawat perang pertama ditemukan dan diciptakan bersamaan dengan pecahnya Perang Dunia Pertama kalau begitu. Ngeri ya. Sementara di belakang garis depan, rakyat sipil menanggung beban perang. Kelaparan, blokade ekonomi, dan kekurangan bahan makanan membuat jutaan orang menderita di Jerman. Anak-anak kurus dan pabrik bekerja siang malam untuk menopang perang yang tak kunjung selesai. Ya, pokoknya di setiap perperangan yang jadi korbannya tetap rakyat sipil. Perempuan mulai mengambil peran di pabrik, di ladang, dan di rumah sakit. Dunia berubah tanpa bisa kembali seperti semula. Aduh, kasihan juga perempuan. Akhirnya mereka terpaksa mengambil alih tugas-tugas dan pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh laki-laki. Terus kapan perang ini selesai? Di sisi lain Eropa, Rusia mulai goyah. Perang membuat ekonomi runtuh dan rakyat kehilangan kepercayaan pada Tsar Nicholas II. Tentara kelaparan, peralatan minim, dan kekalahan demi kekalahan membuat moral hancur. Pada tahun 1917, kemarahan rakyat meledak menjadi revolusi Rusia. Wait, berarti ini cikal bakal runtuhnya kekaisaran Rusia pada tahun 1917 akibat rakyat yang marah dengan keadaan dan kondisi yang terjadi karena perang ini ya. Gimana kelanjutannya? Tsar dijatuhkan dan kekuasaan diambil alih kaum Bolshevik yang dipimpin Vladimir Lenin. Begitu berkuasa, Lenin menandatangani perjanjian Brest-Litovsk, menarik Rusia keluar dari perang. Bagi Jerman ini seperti kemenangan besar. Satu musuh besar di timur lenyap. Tapi itu juga pertanda bahwa dunia lama, dunia kekaisaran yang diatur oleh para bangsawan sedang sekarat. Berarti perang pertama ini ada sisi positifnya juga sih. Berarti di saat ini sistem kekaisaran atau feodalisme mulai terkikis atau mulai berkurang atau bisa dikatakan hancur ya. Kini hanya tersisa dua kubu besar, blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman melawan sekutu Inggris, Prancis, Italia, dan kini Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat akhirnya ikut masuk perang. Memang Mama Rika ya. Aduh. Pinter banget dia tuh menganalisa. Pokoknya lihat di mana yang bisa
mendatangkan keuntungan, di situ dia masuk. Terus gimana kelanjutannya? Awalnya Amerika netral, tapi serangan kapal Jerman terhadap kapal penumpang sipil seperti Lusitania serta telegram rahasia Jerman ke Meksiko yang bocor membuat Amerika marah. Pada tahun 1917, Presiden Woodrow Wilson menyatakan perang terhadap Jerman, dan itu mengubah segalanya. Amerika datang dengan pasukan segar, sumber daya besar, dan semangat baru. Sementara tentara Jerman sudah kelelahan, kehilangan moral, dan ekonomi mereka hancur. Pada musim semi 1918, Jerman melakukan serangan terakhir besar-besaran di front barat, Spring Offensive. Awalnya sukses, mereka hampir menembus garis pertahanan sekutu. Tapi pasukan Amerika mulai datang dalam jumlah besar, memperkuat barisan sekutu. Serangan Jerman terhenti, dan kemudian sekutu melancarkan serangan balik 100 hari. Kali ini giliran Jerman yang mundur. Satu demi satu sekutunya menyerah. Wow, ngeri nih. Terus gimana nih Om Jenggot tipis, Om Jenggot kotak? Bulgaria jatuh, Kekaisaran Ottoman runtuh setelah kalah di Timur Tengah. Austria-Hungaria pecah menjadi negara-negara kecil, Hungaria, Ceko, Yugoslavia, dan Austria. Dan di dalam negeri rakyat Jerman memberontak, para pelaut di Kiel menolak bertempur, dan revolusi menyebar ke seluruh negeri. Kaisar Wilhelm II akhirnya turun tahta dan melarikan diri ke Belanda, sebuah republik baru yang didirikan. Dan terkait masalah Belanda, bagaimana perang dia melawan posisi geografis yang sangat tidak menguntungkan dan akhirnya bisa menjadi negara maju, ada kita bahas di video sebelumnya. Tanggal 11 November 1918 pukul 11 siang, meriam terakhir berhenti menyala. Gencatan senjata ditandatangani. Perang Dunia Pertama berakhir. Selama Perang Dunia Pertama ini berlangsung, lebih dari 16 juta orang tewas, termasuk 7 juta warga sipil. Eropa kehilangan satu generasi muda, kota-kota hancur, ekonomi porak-poranda, dan peta dunia berubah total. Kekaisaran besar Rusia, Ottoman, Austria-Hungaria, dan Jerman semuanya runtuh dalam waktu 4 tahun. Wow, ngeri ya. Salah satu berarti yang ditinggalkan dari Perang Dunia I ini adalah runtuhnya para kekaisaran besar. Namun dunia yang muncul setelah perang bukan dunia damai. Pada tahun 1919, para pemenang berkumpul di Versailles, Prancis, untuk menandatangani perjanjian damai. Tapi perjanjian itu hanyalah kertas penuh dendam. Perjanjian Versailles memaksa Jerman membayar ganti rugi perang yang luar biasa besar, membatasi tentaranya, dan menyerahkan wilayah koloninya. Rakyat Jerman merasa dipermalukan. Perasaan itu, rasa dendam dan kehinaan, perlahan tumbuh menjadi bara baru yang suatu hari akan membakar dunia lagi. Ngeri nih, ngeri. Ya, berdamai secara terpaksa jatuhnya. Terus gimana kelanjutannya? Dan dunia pun melangkah ke era baru, penuh ketidakpastian, krisis, dan ideologi ekstrim yang akan menunggu giliran mengambil alih. Benih-benih perang berikutnya sudah ditanam di tanah yang sama, tanah yang masih basah oleh darah jutaan manusia. Perang Dunia Pertama disebut The Great War, perang besar yang katanya akan mengakhiri semua perang. Tapi nyatanya justru perang ini membuka jalan bagi Perang Dunia Kedua, perang yang lebih luas, lebih gelap, dan lebih mematikan. Karena manusia tampaknya tidak pernah benar-benar belajar dari sejarahnya sendiri. Salam literasi, salam pena kita.